Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video tutorial cara penggunaan Faceless AI Studio. Nah, di sini kita ada buku panduan atau e-book panduan penggunaan Faceless YouTube AI Studio. Dari buku panduan ini lengkap ya, dari pendahuluan, kategori niche, kemudian langkah-langkahnya, adapun fitur tambahan, pertanyaan yang sering muncul, dan yang terakhir itu ada disclaimer gitu. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau ngasih tahu perkenalan terlebih dahulu gitu. Apa sih Faceless YouTube AI Studio itu gitu? Faceless YouTube AI Studio itu adalah aplikasi all-in-one berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memang dirancang khusus untuk membantu kreator, terkhusus kreator konten YouTube gitu ya, membuat video tanpa wajah atau faceless gitu. Nah, aplikasi ini juga bisa mendampingi kalian, teman-teman Anda, mulai dari mencari ide viral, menulis naskah, memproduksi voice over suara gitu ya, visual, dari gambar AI hingga SEO dan thumbnailnya. Oke, ini ada beberapa fungsi utama dari aplikasi ini nih. Yang pertama di sini ada ide dan hooks. Nah, pada tampilan ini nih, ide dan hooks. Untuk apa sih? Untuk mencari topik trending dan membuat judul clickbait yang faktual, yang kalau orang lihat gitu pengen ngeklik dan pengen nonton deh pokoknya gitu. Terus di yang kedua ini nanti kita akan lebih lengkapnya di video tutorial ya. Yang kedua ini ada naskah video atau penulisan naskah. Itu menghasilkan naskah siap baca sesuai dengan gaya bahasa target penonton gitu. Kemudian yang ketiga ada produksi studio, yaitu mengubah teks menjadi text to speech dan memvisualisasikan adegan text to image. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada SEO dan thumbnail. Ini seperti membuat judul, deskripsi, tag, thumbnail gitu agar mudah ditemukan oleh algoritma YouTube. Oke, kita langsung aja ke daftar dan kategori niche. Nih, aplikasi ini telah dilatih ya khusus untuk 21 niche topik YouTube yang terbukti menguntungkan. Dibagi dalam 5 kategori besar nih. Yang pertama nih, ada umum dan fleksibel. Kedua, edukasi dan pengetahuan. Ketiga, misteri dan cerita. Keempat, finansial, self improvement. Yang kelima, hiburan ringan dan trivia. Yang keenam, alur cerita dan film. Oke. Yang pertama, umum dan fleksibel. Ini tuh untuk topik bebas gitu ya, untuk konten general, santai, informatif gitu di sini. Kemudian yang kedua ini ada edukasi dan pengetahuan. Di sini mulai dari edukasi medis ringan, gaya dokumenter, analitis, kemudian luar angkasa yang berbasis sains gitu. Kemudian ada sains populer yang logis, menyenangkan, hingga geografi dan negara yang bisa eksploratif dan komparatif. Kemudian yang ketiga ini ada misteri dan cerita ya, mulai dari mitologi dan legenda, kemudian misteri, horor, sampai studi kasus bisnis. Next, ada finansial dan self improvement. Di sini ada 4 juga, ada filsafat, keuangan, ringkasan buku, bahkan ada quotes dan motivasi. Kemudian yang kelima ini ada hiburan ringan nih. Ada fakta unik hewan, kuis, skenario what if gitu. Terus tips bertahan hidup, kemudian teknologi masa depan, dan terakhir ada fakta dan asal-usul kuliner gitu. Nah, di sini memang ada tambahan ya teman-teman ya. Harusnya 5 niche-nya, jadi di sini ditambahkan menjadi 6. Di sini ada alur cerita dan film. Ini bisa juga untuk drakor, dracin gitu ya. Alur-alur cerita film, bahas anime, manga gitu. Jadi di sini benar-benar udah lengkap banget semua dari niche-nya sampai sub niche-nya gitu ya. Ini adalah niche, ini kemudian sub niche-nya. Oke, kita langsung aja ya langkah pertama. Untuk langkah pertama apa sih yang harus dilakukan gitu ya setelah kita memilih niche
teman-teman yang ingin dipilih gitu ya. Misal kita ingin misteri dan cerita, mitologi dan legenda. Setelah memilih kategori, kita jangan lupa mengubah nama channel kita terlebih dahulu di icon pensil sebelah sini, teman-teman. Tinggal dipencet aja. Terus misalnya teman-teman mau nama channelnya adalah channel kita gitu, atau nama channel teman-teman bisa dimasukin di sini. Kemudian setelah dimasukkan nama channel teman-teman, jangan lupa di save di sini. Oke, setelah itu pilih niche-nya yang teman-teman inginkan beserta sub niche-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih juga ada bahasanya di sebelah kanan atas. Di sini ada banyak banget beragamnya bahasanya. Kemudian di sini juga ada subteksnya, ada teksnya, teman-teman. Di sini bisa pilih banyak banget bahasanya. Oke, lanjut untuk langkah kedua, yaitu ide dan hooks. Kita mencari ide dan hooks. Oke, di halaman ini teman-teman akan menentukan topik video. Ada 4 cara penggunaannya, teman-teman. Yang pertama, cara normal. Teman-teman bisa menulis sendiri topiknya, kemudian bisa generate 5 idenya. Itu cara pertama ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuliskan di sini topik yang teman-teman inginkan gitu. Kemudian generate 5 ide. Oke, cara kedua itu adalah cara trending atau icon api yang di bawah sini, teman-teman. Cari topik viral di Indonesia. Nah, diklik cari topik viral hari ini. AI tools ini akan mencari tren nyata di internet yang relevan dengan niche yang teman-teman pilih gitu. Ditunggu karena sedang mencari tren viral sampai dia muncul. Di sini sudah ada muncul misteri kakek Ubud hilang 11 hari ditemukan di jurang goib gitu ya. Teman-teman ini bisa beberapa kali untuk mencari topik viralnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung generate ulang lagi kalau memang topiknya kurang menarik gitu ya, atau teman-teman kurang in sama topik yang sudah dicarikan gitu. Oke, sudah muncul misteri Batara Kala saat gerhana matahari gegerkan warga Indonesia. Nah, kemudian kalau teman-teman udah fix dengan topiknya, teman-teman bisa pencet generate 5 ide. Oke, itu cara kedua. Next, cara ketiga yaitu mode ATM. Di sini di kanan bawah generate 5 ide ini ada mode ATM atau amati tiru modifikasi ya. Nah, gimana sih cara ATM ini bekerja? Kita harus klik dulu mode ATM-nya. Nih, kan ini sebelumnya, ini sesudah. Setelah itu, di sini teman-teman paste link YouTube-nya atau topik spesifik kompetitor untuk ditiru gitu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah masukin linknya yang ingin ditiru, langsung pencet aja mode ATM gitu. Sebetulnya untuk mode ATM ini bisa dipakai kalau misalnya ada video-video viral gitu ya yang teman-teman pengen ikutin, tapi memang tidak akan yang plek-ketiplek banget gitu, karena AI ini akan membuat 5 ide baru dengan sudut pandang yang berbeda, tapi struktur viralnya itu memang sama gitu, teman-teman. Oke, itu adalah cara ketiga. Lanjut, cara terakhir yaitu adalah mode story atau catatan panjang. Jadi teman-teman yang sudah memiliki catatan sendiri gitu ya, sudah punya teks materi panjangnya yang pengen langsung menjadi naskah gitu ya, teman-teman bisa di sini langsung jadi naskah kalau teman-teman punya gitu. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki topik atau tidak ada yang ingin ditiru gitu, teman-teman bisa menggunakan cara trending yang di icon api ini. Sudah muncul geger batu kura gerbang kerajaan goib Pajajaran akhirnya terungkap. Misalnya kita akan pakai ini ya, judul ini gitu. Kita pencet generate 5 ide.
muncul 5 ide di sini ya. Teman-teman bisa pilih idenya apakah suka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun teman-teman punya judul atau topik sendiri custom bisa ditulis di bawah di sini. Tapi misalnya aku mau ini deh, rekomendasi nomor 1 gitu ya. Oke, di sini sudah ya. Jadi setelah di generate 5 ide, teman-teman pilih salah satu dari 5 rekomendasi ide. Clear ya teman-teman? Oke, langkah ketiga adalah pengaturan durasi atau generate naskah. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengaturan produksi, durasi, dan scene. Di sini ada target durasi, ada jumlah scene. Jadi teman-teman misalnya mau pilih durasi 5 menit gitu. Untuk ini tuh menentukan berapa panjang sih nanti videonya akan dibuat. Kemudian di sini ada kepadatan visualnya. Mau 5 kali, 7 kali gitu kan. Di sini untuk menghasilkan sekian scene gitu. Kalau misalnya mau 15 scene aja gitu, teman-teman bisa tulis di sini 3 gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada target durasi, kemudian juga ada kepadatan visual atau scene-nya. Setelah semuanya clear ya, target durasi sudah dipilih, kemudian kepadatan visual sudah dipilih. Di sini di kanan bawah ada generate naskah YouTube. Teman-teman langsung aja pencet generate naskah YouTube-nya. Teman-teman semua akan dibawa ke editor naskah. Di sini bisa apa aja sih? Yang pertama, bisa membaca dan mengedit naskah secara manual. Di sini teman-teman bisa mengedit naskahnya sesuka hati teman-teman. Terus juga bisa dibaca dulu ya semuanya, apakah teman-teman sudah oke dengan naskahnya atau apakah ada yang ingin dikurang tambahkan, bisa di sini teman-teman. Kemudian di sini juga bisa mengecek ya word count-nya atau jumlah katanya di indikatornya. Di sini kalau misalnya merah artinya naskah belum memenuhi target durasi Anda gitu. Jadi kalau misalnya durasinya dirasa kurang panjang gitu, teman-teman bisa pencet perpanjang naskah di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman kurang puas dengan hasilnya, tidak suka dengan hasilnya, teman-teman bisa di sini tulis ulang, pencet tulis ulang gitu. Tapi jika sudah oke semuanya nih, sudah puas, sudah aman gitu, teman-teman bisa langsung klik tombol biru yaitu lanjut ke produksi dan masuk ke tab ketiga atau tahap studio produksi AI untuk audio dan visualnya. Nah, ini adalah inti dari pembuatan videonya teman-teman. Jadi naskah teman-teman tuh dipecah jadi beberapa scene, beberapa adegan gitu ya. Kemudian nanti ada visualnya sendiri, ada audionya sendiri gitu. Sembari menunggu timelinenya disiapkan, kita beralih ya. Di atas ini ada yang rasionya ada 9:16, ada yang 16:9. Apa sih perbedaannya gitu ya dari rasio ini? Oke, jadi rasio ini adalah ukuran ya teman-teman. Untuk 9:16 ini adalah untuk ukuran short atau TikTok atau Reels gitu. Kemudian kalau yang long atau video panjang, teman-teman pilihnya di 16:9 gitu. Kemudian lanjut di sini di kanan ini ada suara atau mic gitu. Teman-teman bisa pilih pria dalam berat atau mau wanita tenang gitu. Di sini banyak banget pilihannya. Bisa dipilih sesuai kesukaan dan selera teman-teman gitu ya, disesuaikan juga dengan niche teman-teman gitu. Kemudian di kanannya di sini ada emosi atau nada bicara gitu, mulai dari normal, dokumenter, terus mitologi, epic, megah gitu ya, sampai yang hype dan menggebu seperti viral hype gitu ya. Kemudian di sini sampai ASMR berbisik pun di sini ada gitu. Dan yang terakhir nih di bawah nih. Nah, ini adalah gaya visual atau palet.
di sini teman-teman bisa pilih gaya gambar gitu ya yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman sukanya memang retro nih, aku anaknya retro banget gitu misalnya. Aku udah mau ciri khas channel YouTube-nya retro nih. Oke, teman-teman bisa pilih retro gitu. Tapi misalnya aku maunya ya udah epic fantasy render aja gitu karena videonya juga tentang misteri cerita dan mitologi legenda. Boleh teman-teman pilih. Nah, kemudian setelah pilih rasio, pilih suara, emosi, gaya visual, teman-teman kita beralih ke generate-generetan nih. Nah, yang pertama kita bisa generate audio all di sini dengan image all. Nah, apa sih generate audio all dan image all? Nanti di sini menghasilkan suara yang sudah kita pilih dan visual yang sudah kita pilih juga gitu ya. Jadi kita pilih, pencet aja langsung. Kita tunggu untuk audio dan image-nya disiapkan oleh AI-nya gitu ya. Ini masih 3/15 gitu. Nah, sembari menunggu teman-teman di sini aku mau ngejelasin juga. Di sini ada hashtag. Hashtag ini adalah scene 1 gitu ya, teman-teman. Jadi scene 1 ini biasanya memang untuk menghook awalan, untuk menghook penonton gitu. Jadi untuk menarik penonton di sini. Jadi awalnya memang kayak, pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa gerbang menuju peradaban paling legendaris yang pernah ada di Nusantara tidak terbuat dari emas berkilau, melainkan dari sebuah batu purba gitu kan, kayak bikin orang penasaran nih gitu kan jadinya. Nah, di sini juga ada narasi naskahnya bisa diedit sama teman-teman. Misalnya mau ditambahkan apa gitu ya, teman-teman bisa. Cuman teman-teman perlu menjerat suaranya lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah mengedit isi naskahnya gitu. Kemudian di sini ada visual prompt. Apa sih visual prompt ini? Jadi visual prompt ini adalah untuk memberikan prompt untuk gambar yang akan dihasilkan nanti gitu. Oke, kita contohin ya karena sambil menunggu di sini audionya tergenerate, kita generate aja dulu untuk di bagian image-nya gitu ya. Sebetulnya bisa harus menunggu dulu setelah audio kemudian image, tapi teman-teman juga bisa untuk generate manual sendiri ya, teman-teman gitu. Oke, di sini masih hook, kemudian di sini scene 4 udah isi, di scene 5 isi juga. Kemudian scene 7, scene 8, scene 9, scene 10, scene 11. Nah, di scene 12 ini nih teman-teman, di sini kan tadi ada hook ya di scene 1 sampai 4. Nah, di scene 12 ini ada call to action. Apa sih call to action itu? Jadi call to action itu adalah ajakan untuk meng-subscribe channel kita gitu ya. Jadi untuk mengajak para penonton ini untuk men-subscribe channel kita. Makanya isinya pun ada kata-kata pastikan untuk subscribe ke channel kita sekarang juga agar kita tetap terhubung dalam frekuensi yang sama gitu. Nah, lanjut ya, kita mengenerate image-nya. Nah, ini adalah scene terakhir ya, karena kita tadi milihnya 15 scene. Jadi di sini adalah penutupan nih ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada outro-nya, tulisannya kayak sampai kita berjumpa kembali di persimpangan antara mitos dan kenyataan. Tetaplah menjaga rasa hormat pada alam leluhur, bla 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 gitu kan ya, teman-teman. Jadi memang sudah dibuatkan oleh AI-nya ini semua gitu ya, dari mulai hook, mulai call to action hingga penutupan atau outro gitu, teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman pun bisa untuk menjerat ulang kalau misalnya teman-teman ada yang nggak suka nih gambarnya gitu ya. Misalnya teman-teman nggak suka nih gambar yang ini, kurang relate atau kayak kayaknya aku nggak suka deh gitu ya.
Nah, teman-teman bisa pencet generate gambar AI. Nah, keluarlah hasilnya. Kalau misalnya teman-teman masih nggak suka, bisa generate sampai teman-teman suka. Oke. Di bawahnya di sini ada prompt video AI. Ini tuh apa sih gitu? Jadi teman-teman jika menggunakan tools eksternal seperti Luma AI atau Runway gitu ya, untuk membuat video bergerak, silahkan klik icon salin di sini pada prompt untuk membuat video di bawah scene ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah direkomendasikan sound design-nya, kayak suara apa sih yang cocok gitu ya dengan scene ini. Misalnya suara hus angin gitu, dentuman sinematik gitu kan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah oke semua gitu, dari mulai visualnya, kemudian teman-teman di sini juga teman-teman bisa dengerin dulu audionya nih teman-teman. Bisa di Pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa gerbang menuju teman-teman di sini juga bisa dikecilin suaranya, kemudian di sini bisa di playback, kemudian download manual satu-satu pun bisa ya teman-teman gitu. Nah, selain itu ada nih fitur dari produksi ini juga. Misalnya teman-teman di tengah-tengah, aku nih punya nih ide nih, kayaknya ceritanya ditambahin ini akan lebih menarik nih, akan lebih bagus nih. Nah, pilihlah mau di bawah video yang mana gitu. Misalnya mau di bawah video yang scene 6 ini, teman-teman di kanan ini, di kanan kursor aku bisa di plus. Nah, setelah di plus akan muncul nih naskah baru atau scene baru yang teman-teman ingin buat sendiri misalnya gitu. Jadi ada narasi tambahan, kemudian ada visual prompt untuk membuat generate sendiri pun di sini bisa ya teman-teman gitu. Nah, tapi teman-teman jika memang teman-teman ada yang kurang satu nih sini, kayak kayaknya ini nggak nyambung deh, kayaknya kurang deh, nggak bisa nih masuk ke dalam video aku nih, nggak masuk lah pokoknya intinya gitu, teman-teman bisa di sampah di sini, pencet sampah, dia akan hilang gitu. Di bawah sini ada juga bisa tambah adegan seperti yang tadi, cuman ini bisa di bawah gitu nih. Nah, tapi kalau misalnya mau 15 pun karena di sini sudah ada outro, tidak apa-apa gitu. Nah, jika dirasa sudah cukup, aman gitu ya sama teman-teman. Oke, semuanya dari awal sampai akhir gitu teman-teman suka, teman-teman oke. Di sini ada audio dan visual nih di kanan atas ini. Teman-teman langsung aja download semuanya. Visualnya download, kemudian di sini pastiin allow ya, karena dia langsung banyak gitu mendownloadnya. Visualnya di-download, audionya pun jangan lupa download ya. Nanti hasil downloadannya pun akan muncul. Jadi scene, misalnya channel kita underscore scene 1 audio. Kemudian kalau visualnya channel kita scene 1 underscore visual gitu. Jadi teman-teman gak bingung untuk menyatukannya gitu, jika nanti emang akan dijadikan sebuah video gitu teman-teman. Oke, untuk langkah ketiga ini mungkin sampai segitu. Kita langsung ke tab 4, yaitu SEO dan thumbnail. Ini merupakan langkah terakhir ya dari pengoptimasian video Anda agar direkomendasikan YouTube gitu. Nah, yang pertama ini yang dilakukan teman-teman, gimana kok belum muncul gitu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa langsung aja klik generate SEO di pojok kanan atas. Jadi untuk membantu optimasi ya, agar bisa ditemukan oleh algoritma atau search engine-nya YouTube gitu. Di sini muncullah 5 variasi judul viral ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa pilih judul yang akan dipakai untuk di judul dan di thumbnail ini apa sih gitu. Kemudian misalnya teman-teman pilih geger
penemuan batu kuram penjaga dimensi kerajaan Pajajaran gitu ya. Nah, teman-teman bisa pencet aja di sini. Setelah itu, setelah misalnya oke, teman-teman bisa analisis judul di sini. Mencek untuk probabilitas judul tersebut diklik oleh penonton. Di sini lumayan oke, skornya 88 karena menggunakan kata geger yang bisa memicu rasa emosi gitu ya. Di sini juga dijelaskan analisisnya serta reasonnya gitu teman-teman. Oke, di sini ada juga judul yang teman-teman tadi udah pilih. Jadi otomatis ya, teman-teman kalau misalnya pilih judul akan langsung muncul di sini gitu. Oke. Kemudian di sini ada engagement penonton. Nih, biasanya ini untuk buat polling nih teman-teman, untuk menghasilkan materi kuis atau polling tab di komunitas YouTube yang teman-teman punya di channel teman-teman gitu, untuk mempromosikan video teman-teman gitu. Tapi jika memang tidak digunakan pun di sini tidak perlu ya dibuat untuk pollingnya gitu. Kemudian di sini juga ada deskripsi nih, untuk deskripsinya teman-teman gitu. Jadi ada untuk mengisi di bagian deskripsinya gitu ya. Jadi ini udah SEO friendly gitu. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada rekomendasi BGM. Apa sih BGM? Itu adalah musik latar. Jadi AI ini juga udah memberikan satu kotak khusus gitu ya, berisi rekomendasi genre musik atau latar belakang yang paling pas, paling oke gitu, yang dipadukan dengan naskah, dengan video teman-teman gitu. Tadi kan misteri dan cerita mitologi gitu. Jadi oke gitu teman-teman. Jadi kayak bagusnya pakai apa sih gitu teman-teman, direkomendasikan oleh tools ini bagusnya pakai Cinematic Ethnic Sundanese tuh, karena kan memang ceritanya tadi tentang Pajajaran ya. Jadi Pajajaran itu di tanah Sunda gitu. Jadi rekomendasinya pun memang pinter banget gitu ya. Jadi udah relate dan tahu gitu isinya tentang apa. Kemudian di sini ada hashtag dan kata kuncinya juga sudah tersedia. Jadi di sini benar-benar lengkap banget semuanya, dari hashtag, kata kunci, kemudian judul, deskripsi, latar belakang musik, hingga engagement penontonnya juga. Oke, sekarang gimana pertanyaannya? Gimana caranya membuat thumbnailnya gitu ya? Jadi di bagian kanan ini teman-teman ada bagian thumbnail nih. Nah, kemudian teman-teman di sini ada bisa membuat prompt visual thumbnail sendiri. Tapi jika memang nggak mau, aku maunya yang dari sananya aja lah ya, udah dari AI-nya aja, boleh teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menulis tulisan untuk di dalam thumbnailnya. Kan tadi teman-teman pakai ini, bisa di copy, kemudian di sini dipaste, dan di sini di bawahnya ada centang mode stempel. Apa sih ini tuh? Jadi kalau teman-teman pengen menambahkan stempel-stempel gitu yang kayak viral, terbongkar, geger, misteri gitu ya, yang bikin kayak orang penasaran, wah apa nih gitu kan, merah gitu ya. Biasanya pakai ini teman-teman. Kemudian jika sudah diisi tes clickbaitnya, kemudian stempelnya, teman-teman bisa scroll ke bawah gitu. Terus di sini ada generate AI. Oke, teman-teman, ini udah muncul ya, geger penemuan batu kura penjaga dimensi kerajaan Pajajaran kritikal. Nah, viral gitu. Nah, di sini juga bisa dibikin beberapa teman-teman untuk pilihan, atau mungkin ada yang biasanya menggunakan A/B testing ya untuk thumbnail. Di sini bisa untuk dibuat beberapa sampai teman-teman puas gitu ya dengan hasil yang diinginkan. Ini sudah muncul ya pilihan thumbnail kedua gitu. Yang awal kan tulisannya ini di kanan, kemudian yang kedua ini ada di bawah gitu ya. Teman-teman pilih sampai teman-teman suka gitu.
Kemudian di sini juga ada foto referensi, image to image gitu. Di sini tuh apa sih? Upload foto referensi. Jadi teman-teman bisa ngeklik upload foto asli. Jadi jika teman-teman ingin mengubah gambar jepretan teman-teman sendiri kemudian diedit gitu ya dan diberi efek-efek clickbait oleh AI gitu, teman-teman bisa untuk mengupload foto asli gitu. Teman-teman udah berakhir videonya, tapi aku mau ngasih tahu nih fitur tambahan atau fitur bonus. Apa sih fitur bonusnya? Jadi di bawah kanan ini teman-teman nih ada tombol nih chat. Jadi teman-teman bisa dipencet nih. Nah, apa sih tombol ini? Nah, tombol ini adalah asisten chatbot atau disebut juga kita bilangnya Brightbot. Jadi di pojok kanan bawah ini ada floating chat ya teman-teman, yang tadi nih floating chat bisa diklik untuk bertanya kapan aja. Kayak misalnya beri saya tips buat hook untuk niche sejarah gitu. Apa warna thumbnail yang bagus ya? Atau apa suara yang bagus? Segala macem gitu ya. Di sini bisa teman-teman tanyain ke asistennya gitu. Kemudian di sini kalau misalnya teman-teman udah oke, terus di sini bisa juga mau download metadatanya gitu ya untuk semuanya. Nah, di sini bisa ada simpan.txt di kanan atas ini untuk mengunduh seluruh hasil judul, deskripsi, tag gitu ya ke dalam satu file di Notepad gitu. Nih. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nih. Judul utama, opsi judul lain, deskripsi, hashtag, kata kunci, rekomendasi background. Di sini juga pasti ada ini ya, channel kita gitu. Jadi topiknya apa yang kita pilih, kategori dan niche-nya. Gitu, teman-teman. Mungkin itu aja tutorial YouTube-nya dari aku gitu ya. Nah, kalau teman-teman lupa cara penggunaan step by step-nya, di sini di dalam ebook atau buku panduannya ya, penggunaan ini udah bener-bener lengkap banget teman-teman step by step-nya. Jadi kalau teman-teman lupa gitu ya, bisa nonton video ini lagi atau mungkin baca dari ebook yang udah kita kasih, udah kita kirimkan ke teman-teman. Jadi bisa dibaca juga di sini. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau memang ada yang salah-salah kata atau typo mungkin ya. Mohon dimaafkan. Semoga toolsnya bermanfaat ya bagi teman-teman semua, bisa menjadi ladang cuan gitu ya, jadi passive income gitu nanti ke depannya gitu, atau jadi side hustle gitu ya, abis kerja kita nge-YouTube gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari aku. Terima kasih banyak ya teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.